Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara sekalian, kuliah kita kali ini mengenai topik Islam dan kebangsaan. Dalam kuliah ini saya akan membagi 3 bagian kuliah kita. Yang pertama membincang mengenai paradigma atau manhaj, bagaimana para ulama, muslim, para intelektual, wabil khusus para fuqaha, fikih siyasah di dalam melihat dan memandang masalah politik dan kenegaraan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, kita akan membicarakan mengenai bagaimana Islam melihat konsep nation state atau negara bangsa. Bagian ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana pandangan dan hubungan antara Islam dengan Pancasila. Kita mulai bahasan pertama tentang yang saya sebut sebagai paradigma atau manhaj itu. Mayoritas ulama di dunia Islam, termasuk jumhur ulama di Indonesia, memandang bahwa masalah politik atau sistem politik, nizam siasi, itu dengan cara yang lebih proporsional. Bahwa masalah politik adalah masalah agama yang bersifat cabang atau furu', bukan masalah pokok, jadi bukan masalah usul. Sehingga masalah politik dan kenegaraan merupakan bahasan ilmu fikih, bukan ilmu kalam, bukan masuk dalam ranah akidah. Soal politik dan kenegaraan dengan demikian tidak menyebabkan seseorang berubah statusnya dari muslim menjadi kafir atau murtad. Tidak. Sehingga para ulama tidak memandang masalah politik itu dengan cara yang dogmatis. Dia lebih rasional dengan pendekatan atau metode istinbati, ya, dengan perangkat penggalian hukum agama yang analitis, metodologis, berdasarkan perspektif hukum fikih. Maka masalah politik dan kenegaraan dikategorikan sebagai wilayah ijtihadiyah, yaitu wilayah pemikiran para ulama, sehingga tidak dipandang sebagai kebenaran yang absolut, tidak absolut sifatnya. Itulah mengapa sistem politik di dunia Islam itu lentur, tidak tunggal dan tidak seragam. Sistem politik saat ini ya di masing-masing negara itu disesuaikan dengan ijtihad para ulama di negara tersebut. Sebagai contoh misalnya para ulama di Indonesia, ya, memandang sistem pemerintahan apapun, bentuknya apapun, itu tidak menjadi masalah asal memenuhi prinsip dan tujuan pemerintah berdasarkan teori fiqh siyasah atau fikih siyasah. Teori ini yang menjadi acuan. Oleh karenanya, ulama Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, MUI, dan ulama ormas Islam yang lain juga menjadikan parameter fiqh siyasah ini untuk menetapkan apakah sebuah negara telah memenuhi koridor syar'i atau belum. Jadi parameter yang dipakai, ya, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama, apakah negara itu memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi khirasatud dini atau belum, kemampuan memelihara agama.
Sejauh sebuah negara bisa menjamin terlaksananya ajaran agama, baik soal peribadatan, pendidikan, dakwah, dan memberikan keamanan bagi aktivitas keagamaan, peribadatan, maka negara itu sudah dinilai dan diposisikan sebagai negara syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua, parameter kemampuan mengelola kepentingan kemaslahatan rakyat. Siasatud dunia. Jika sebuah pemerintahan mampu menjalankan kewajiban terhadap rakyatnya, semisal memberikan perlindungan, keamanan, bisa menjaga dari kerusakan, dan bisa mewujudkan kemaslahatan umum, masalihur ra'iyah, juga bisa menegakkan keadilan dan sanggup mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, ya, lahir batin dunia akhirat, maka dia sudah masuk dalam kategori syar'i. Sebenarnya para ulama sejak zaman abad pertengahan itu telah bersepakat bahwa dalam hal politik dan kenegaraan, kewajiban umat Islam itu hanyalah mengangkat kepemimpinan politik, yaitu mendirikan negara dan memilih pemimpin, nasbul imamah. Jadi yang wajib adalah mengangkat kepemimpinan, nasbul imamah. Mengacu kepada 3 ulama besar fiqh siyasah, Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Imam Al-Ghazali, ya. Beliau mengatakan bahwa mengangkat kepala negara atau nasbul imam dan membentuk pemerintahan atau aqdul imamah itu hukumnya wajib kifayah. Wajib bagi umat Islam, ini fardu kifayah. Atas dasar apa? Atas dasar ijma, khususnya ijma sahabah. Jadi acuannya adalah ijma sahabah. Memang ada pula yang mendasarkan hukum nasbul imam dan akdul imamah itu kepada ayat Quran tentang konsep suro dan ulil amri. Ya. Ada juga yang mengacu kepada hadis, ya, kepada hadis yang cukup masyhur, yang ya kadang-kadang juga dimaknai secara berbeda, yaitu hadis yang kurang lebih maknanya begini: barang siapa meninggalkan dunia dan dia tidak terikat dengan satu baiat, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ini menjadi dalil atau acuan Imam Al-Mawardi di dalam menetapkan wajibnya nasbul imam. Berbeda dengan misalnya Hizbut Tahrir yang menjadikan dalil ini sebagai dasar wajibnya mendirikan khilafah. Jadi ada perbedaan pemaknaan di sini. Baiat, ya, baiat itu kepada siapa? Kalau Al-Mawardi, ya, kepada pemimpin, bisa sultan, bisa malik, bisa wali, bisa presiden, rois, imam, dan sebagainya. Tidak harus khalifah. Nah, Imam Al-Mawardi menjelaskan lebih jauh, juga Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali juga, ya. Tujuan nasbul imamah adalah antara lain, pertama, untuk mencegah madarat atau kekacauan, baik berupa fitnah, perang saudara, atau chaos, ya, kekacauan. Dan yang kedua, adanya kepemimpinan politik atau pemerintahan merupakan prasyarat
terlaksana kewajiban agama, yakni terjaganya keamanan, sehingga rakyat bisa menjalankan kewajiban agama, ibadah-ibadah agama dengan tanpa gangguan. Dan yang ketiga, tujuannya adalah agar hukum syariat itu bisa terlaksana. Karena adanya aspek yang penegakannya itu memerlukan peran imam, peran wali, peran ulil amri, juga dalam hal penegakan keadilan. Jadi pemerintahlah yang memutus satu perkara, baik melalui qadhi atau melalui otoritas hakim. Nah, para ulama dan kaum intelektual Islam kontemporer juga bersepakat dengan ini, ya, dan menambahkan beberapa prinsip saja terkait dengan negara dan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam yang mengacu kepada Quran dan Sunnah, antara lain tentang prinsip musyawarah atau syuro, prinsip keadilan, ya, al-adalah, kebebasan, al-hurriyah, persamaan, al-musawah, dan pertanggungjawaban pemimpin, ya, atas berbagai kebijakan yang diambilnya. Jadi al-mas'uliyah, mas'uliyatur ri'asah. Saudara-saudara sekalian, memang dalam masalah kenegaraan dan pemerintahan ini ada juga pendapat para ulama yang berbeda, baik terkait dengan syarat-syarat pemimpin, cara pengangkatan pemimpin, ketaatan rakyat pada pemimpin, bentuk negara kayak apa, konstitusinya bagaimana, hukum negaranya apa, apakah boleh dalam satu kurun waktu tertentu ada pemerintahan lebih dari satu, dan lain-lain. Ini bahasan-bahasan fikih siasah yang sering terjadi perbedaan pendapat. Namun di tengah perbedaan pendapat itu, ya, yang tampak nyata bahwa argumen atau acuan dalil fatwa-fatwa fikih yang dikeluarkan oleh para ulama adalah prinsip kemaslahatan, ya, prinsip kemaslahatan. Keragaman pendapat atau perbedaan atau ikhtilafat di kalangan para ulama di dunia Islam tampak nyata, misalnya dalam hal bentuk negara. Kita bisa lihat ada yang berbentuk mamlakah atau kerajaan. Saudi Arabia itu mamlakah, raja. Ada yang sultanah, misalnya Oman itu sultanah, kesultanan Oman. Ada emirat, ya, keamiran, itu Emirat Arab misalnya, dan sebagian besar memang jumhuriyah, republik, ya. Hampir sebagian besar anggota negara-negara OKI itu berbentuk jumhuriyah atau republik. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keragaman ijtihad, ya, dalam kaitannya dengan bentuk negara. Hal ini juga dapat kita lihat terkait dengan bagaimana menempatkan Islam dalam sistem negara yang itu diatur dalam konstitusi negara masing-masing. Hal ini sangat wajar sebab, ya, Quran sendiri hanya memandatkan satu konsep yang umum. Jadi suatu konsep yang umum saja, yakni syura dan ulil amri, tanpa ada penjelasan detail operasionalnya, sehingga perbedaan-perbedaan ini menjadi wajar adanya. Kalau kita lihat untuk saat ini setidaknya terdapat 4 tipe, ya, negara-negara muslim menurut pengakuan terhadap konstitusinya. Posisi agama itu ada di mana? Yang pertama, ini jenis yang pertama, negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam, seperti Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, Pakistan, Bahrain, Oman, Brunei, Maladewa,
Mauritania, dan Yaman. Jadi dalam konstitusinya Islam disebut sebagai negara, bentuknya adalah negara Islam. Yang kedua, negara-negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara, yaitu Mesir, Bangladesh, dan Malaysia. Ya. Tidak menyebut diri negara Islam, tetapi Islam adalah negara resmi negara. Ini bentuk kedua. Bentuk ketiga, negara-negara yang tidak memiliki penegasan konstitusi tentang agama negara. Jadi tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan mengenai posisi agama itu sebagai apa, sebagai agama negara atau tidak. Nah, ini contohnya ya Indonesia, Syria, Uzbekistan itu salah satu yang menganut model ini. Dan yang jenis keempat adalah negara-negara yang bahkan ini negara Muslim gitu, tapi menyatakan dirinya sebagai negara sekuler, seperti Turki, Senegal, dan Azerbaijan. Negara Muslim, tetapi di dalam konstitusinya dinyatakan sebagai negara sekuler. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya ya, kok bisa berbeda-beda begini? Nah, ini masalahnya. Quran sendiri tidak menjelaskan masalah kenegaraan secara jelas dan rinci. Jadi, sebagaimana tadi sedikit diulas, Quran hanya memuat petunjuk umum saja tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan norma pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, kalau kita bolak-balik ya, hadis-hadis tentang sunnah Rasulullah juga tidak menyediakan penjelasan dan rincian tentang sistem negara dan bagaimana pelaksanaannya. Bahkan untuk hal-hal yang krusial, ya, yang penting di dalam bahasan politik, seperti suksesi kekuasaan, itu juga tidak diatur. Sehingga kita lihat dalam sejarah Islam, suksesi kekuasaan setelah Rasulullah wafat itu tidak diatur. Rasulullah tidak menentukan dengan pasti siapa yang menggantikan beliau. Rasul tidak menjelaskan secara jelas gitu, pergantian jabatan kepemimpinannya itu bagaimana. Beliau tidak memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi pengganti beliau. Jadi tidak menunjuk orang, tidak menjelaskan tentang cara, dan tidak memberikan isyarat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengganti gitu ya. Dan juga terkait dengan detail-detail bentuk dan sistem negara, termasuk kewenangan dan kekuasaan lainnya, itu tidak ada juga di dalam hadis. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebab kenapa para sahabat Nabi ya, zaman Khulafaur Rasyidin sekalipun itu mempraktekkan cara pengangkatan imam yang berbeda-beda. Ada yang pemilihan dengan sistem representasi kelompok. Ini pada era diangkatnya sahabat Abu Bakar. Kemudian ada model penunjukan. Sahabat Abu Bakar menunjuk sahabat Umar. Ada yang dalam bentuk ahlul halli wal aqdi, dibentuk tim musyawarah atau disebut sebagai ahlus syura. Ahlus syura. Ketika Umar digantikan oleh Sayyidina Utsman. Dan yang terakhir model pemilihan langsung, yaitu pembaiatan umum, di mana warga Muslim waktu itu menyatakan dukungannya kepada imamnya, yaitu Sayyidina Ali. Nah, para sahabat ya setelah Khulafaur Rasyidin, juga para tabi'in, penerusnya para tabi'in mempraktekkan konsep politik yang berbeda-beda juga. Ada yang khilafah,
ya, mencoba meniru Khulafaur Rasyidin gitu. Tapi ada yang kemudian berubah menjadi imperium, menjadi kerajaan gitu. Dan ada juga yang kepemimpinan kecil, kepemimpinan politik di pengasingan, misalnya ini kaum Khawarij, mereka punya negara di pengasingan dan punya pemimpin politik, kepala negaranya. Dan imamah, ya ini kaum Syiah, ya, memakai sistem imamah. Nah, umat Islam pada era selanjutnya lebih banyak mengarah kepada model kerajaan, ya, mamlakah, ya. Mamlakah atau sultanah, kesultanan. Ini hampir-hampir sama lah ya, mamlakah dan sultanah. Juga keamiran atau imarat, ya, lebih kecil, dan bentuk negara jumhuriyah atau negara republik. Nah, apakah ini mempunyai makna? Oh ya, mempunyai makna, mempunyai hikmah, dan mempunyai tujuan. Jadi Allah membiarkan masalah politik ini tidak diatur detail dalam Quran maupun Sunnah maupun hadis. Ya, pernyataan Nabi kan wahyu, jadi atas petunjuk Allah. Allah ya tidak memberikan penjelasan yang detail tentang masalah ini. Nah, menurut seorang intelektual yang cukup ternama ya di dunia Arab, ya, Muhammad Diyauddin Ar-Rais, itu mengatakan ini mengandung hikmah, ya. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, dengan tidak diaturnya secara detail, itu ada kewenangan luas bagi umat Islam untuk menentukan format dan detail-detail sistem pemerintahan Islam. Dengan demikian, terbuka ruang kepada para ulama untuk berijtihad dan memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat umat Islam. Yang kedua, terbukanya lapangan ijtihad yang luas bagi para ulama untuk menjawab perkembangan ya yang terus terjadi dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, karena makin lama Islam makin bergerak menjauhi Arab, ya, Jazirah Arabia, dengan konteks lokalnya masing-masing, dengan budaya dan kondisi alam yang jauh berbeda. Yang ketiga, umat Islam menjadi bisa menggunakan nalar dan pikirannya untuk menciptakan sendiri sistem politik dan kemasyarakatannya sesuai perubahan kebutuhan dan kemaslahatannya. Ini situasi terus berubah, oleh karenanya peran nalar dan pikiran umat Islam menjadi makin penting ya untuk terus mengadaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Saudara sekalian, ini bagian yang pertama. Kufur dan tauhid itu enggak umum lah di dunia Islam. Ini enggak populer dan dianggap sebagai ini cara pandang keliru. Sebab dengan ya menggunakan logika ketentuan hukum normatif fikih politik saja, ya sebagaimana kita lihat di atas, maka model Sayyid Qutb maupun Khilafah al-Hati ya kita anggap sebagai hasil ijtihad yang tidak mutlak kebenarannya, tidak absolut, ya karena ya sama-sama ijtihad gitu. Karenanya tidak wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan semua umat Islam wajib berbaiat kepada khilafah, itu ya ijtihad mereka saja gitu. Itu tidak wajib diikuti. Nah, dalam hal ini juga kita bisa kemukakan bahwa
persoalan bentuk ya tatanan politik dan pemerintahan dalam konteks negara bangsa ya. Misalnya tentang hubungan antar wilayah politik Islam yang ternyata tidak tunggal itu, ya banyaknya kepemimpinan politik Islam yang tidak tunggal itu realitas gitu. Itu nyata gitu ya, terpisah-pisah menjadi negara-negara bangsa dengan keragaman dan pluralisme bentuk pemerintahannya, yaitu realitas. Dan kenyataannya umat Islam saat ini terhimpun dalam 57 negara dan semuanya diakui sebagai negara Muslim, anggota organisasi kerjasama Islam. Nah, pertanyaan misalnya yang dilontarkan, apakah ada kewajiban hukum ya, bahwa entitas politik umat Islam itu hanya satu gitu ya? Apakah wajib bahwa umat Islam itu harus tunduk kepada satu otoritas negara dan otoritas kepemimpinan? Nah, kalau kita melihat membuka-buka kitab-kitab klasik ya fikih siasah, memang ada perbedaan pendapat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa kepemimpinan umat Islam itu haruslah tunggal. Ini disampaikan oleh ulama salaf ya, abad pertengahan ya, Imam Nawawi, yang mengatakan kepemimpinan umat Islam itu harus satu, harus tunggal. Ya kita ingat memang waktu itu kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah itu masih real ya. Imam Nawawi misalnya mengacu kepada ijma' sahabat dan praktek pada masa Khulafaur Rasyidun bahwa pada saat itu ya kepemimpinan satu ya, kekhalifahan itu sebagai pengganti, sebagai penerus fungsi dan peran kenabian Rasulullah SAW. Jadi landasannya adalah praktek pada masa khilafah, mulai dari Abu Bakar sampai Utsman, karena ketika masuk ke khilafah Ali itu sudah ada lebih dari satu kepemimpinan. Oleh karena itu ulama yang lain mengatakan boleh kok membuat imamah yang berbeda gitu ya, untuk wilayah yang berbeda gitu. Nah, ini juga mengacu pada sunnah sahabat. Pada masa era Khilafah Ali bin Abi Thalib itu sudah ada dua kepemimpinan ya, yang satu di Madinah kemudian pindah ke Kufah, yaitu kepemimpinannya Sayyidina Ali, dan kepemimpinannya Muawiyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Ya, itu sudah dua itu. Nah, berdasarkan pada fakta inilah, maka ulama yang lain mengatakan boleh kok lebih dari satu gitu. Misalnya Imam Al-Qurtubi ya, dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran misalnya, dengan mendukung bahwa boleh lebih dari satu, dengan tambahan argumen bahwa adanya dua imam di dua wilayah berbeda itu masing-masing lebih leluasa untuk bisa mengurusi dan menyelesaikan persoalan umat di wilayahnya. Jadi makin banyak makin efektif, kira-kira begitu. Yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi, mengacu kepada kenabian ya. Konsep kenabian di dalam Islam itu ada fakta bahwa Allah mengutus dua nabi dengan otoritasnya masing-masing pada waktu yang sama.
untuk wilayah yang berbeda. Jadi kalau nabi saja bisa lebih dari satu, kenapa pimpinan tidak? Gitu. Kiasnya begitu. Jadi keberadaan nabi di satu wilayah atau umat tertentu tidak membatalkan misi nubuah nabi yang lain. Ya, sama saja dengan munculnya keimaman di satu wilayah tidak membatalkan keimaman di wilayah yang lain. Jadi boleh lebih dari satu. Nah, dengan alasan tuntutan perkembangan umat Islam di konteks negara modern sekarang ini yang makin meluas ya, dan sulit untuk dihindari ya, memang makin lama makin menjauh ya dengan perbedaan kultur wilayah dan seterusnya. Itulah sebabnya melebarnya wilayah umat Islam itu juga menjadi pertimbangan dari Imam Asy-Syaukani misalnya yang mendukung bolehnya adanya 2 atau lebih imam di wilayah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Jadi klaim pendukung khilafah bahwa imamah tunggal, kekhilafahan tunggal bagi umat Islam itu wajib hukumnya itu keliru. Ya. Itu telah terbantahkan. Saudara sekalian, kenapa sih ya para pimpinan kita itu memilih bentuk negara kebangsaan? Ya kalau kita lihat dari pemikiran-pemikiran yang bisa kita baca, mereka melihat ada hal-hal positif yang kompatibel atau sesuai dengan misi Islam, gitu, yaitu kemaslahatan bersama. Jadi negara kebangsaan itu lebih efektif untuk mencapai kemaslahatan bersama dan juga terutama umat Islam ya. Ya, antara lain bahwa negara kebangsaan itu tidak anti agama kan, jadi tidak sekular ya, tetapi juga mementingkan religiusitas dan tidak abai pada agama ya, apalagi memusuhi agama. Jadi para founding fathers kita berpikir begitu, bahwa nggak apa-apa kita tidak memilih negara agama, negara Islam gitu. Tetapi negara kebangsaan kita itu negara yang religius, tidak abai pada agama dan tidak kontra terhadap agama, tidak anti agama. Itu pertama. Yang kedua, nation state itu berlandaskan kedaulatan rakyat. Jadi kalau mayoritas penduduknya adalah umat Islam, maka ya nanti kepentingan umat Islam lah yang akan disuarakan di dalam proses bernegara dan berpemerintahan. Dengan demikian aspirasi umat Islam sebagai mayoritas akan terakomodasi dalam kebijakan dan keputusan negara. Itu di satu sisi. Nah di sisi lain ya, karena sistemnya adalah kedaulatan rakyat, kita menggunakan prosedur demokrasi ya, maka meskipun ada umat Islam yang mayoritas ya, yang akan lebih banyak diakomodir aspirasinya, tetapi kan mayoritas tetap terwakili, minoritas tetap terwakili, minoritas tetap dijaga hak-haknya, karena dalam prinsip demokrasi itu ya majority rule, minority right gitu. Jadi yang mayoritas berkuasa memegang pemerintahan gitu, yang minoritas haknya dijaga gitu. Itulah ya kenapa para founding fathers kita itu merasa ini negara kebangsaan demokrasi yang pas gitu.
Dan asas ya dalam negara kebangsaan adalah kesetaraan. Nah ini penting ya. Jadi adanya jaminan semua warga negara itu di depan hukum sama. Jadi tidak ada mayoritas yang kemudian menjadi kelas 1, lalu minoritas menjadi kelas 2. Nah itu nggak sesuai dengan prinsip al-musawah itu dalam ajaran Islam. Jadi prinsip kesetaraan dalam negara bangsa itu penting, dan oleh karenanya menjadi salah satu ya aspek mengapa para founding fathers kita itu memilih negara bangsa. Nah, ciri lain ya kedaulatan negara bangsa itu ya menganut kedaulatan hukum. Keadilan bisa ditegakkan, dan al-adalah itu kan prinsip penting ya di dalam agama. Jadi keadilan, kedaulatan hukum itu kompatibel dengan ajaran Islam, di mana ya menegakkan keadilan adalah bagian dari amal soleh. Jadi asas-asas demokrasi yang ada dan embedded ya menjadi satu tubuh itu dalam konsep nation state itu kompatibel dengan Islam, termasuk soal asas mas'uliyatur riasah, pertanggungjawaban atau akuntabilitas penguasa. Jadi penguasa itu tidak boleh otoriter, itu ajaran Islam. Penguasa tidak boleh totaliter, tidak boleh zalim. Pemerintah, penguasa itu harus melindungi keselamatan rakyat, bukan malah menjadi sumber ancaman bagi rakyat. Gitu. Memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menghisap dan memenuhi atau memunculkan kemaslahatan, kesejahteraan, kemakmuran bagi mereka. Jadi visi ideal dari nation state inilah yang dianggap kompatibel dengan ajaran Islam. Oleh karenanya para founding fathers kita itu memilih konsep ini, dan spirit yang mengikuti ini kan persatuan dan kerukunan bangsa. Jadi pada saat itu memang kita dalam situasi dijajah, kita harus merdeka, dan kalau mau merdeka harus bersatu. Begitu juga saat ini ya, ketika kita sudah menjadi negara merdeka, kita bisa tetap utuh sebagai bangsa, bisa maju, bisa membangun itu kalau rukun dan bersatu. Oleh karenanya spirit persatuan inilah yang juga menjadi aspek penting kenapa kita memilih negara bangsa, bukan negara agama tertentu. Oleh karenanya spirit ini terus dihidup-hidupkan ya, oleh para ulama dan para tokoh Islam. Konsep tri-ukhuwah misalnya, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Berbagai organisasi dan kelompok Islam, madzhab Islam yang berbeda-beda itu harus bersatu. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan setanah air, apapun sukunya, bangsanya, agamanya, kita harus bersatu. Ukhuwah basyariyah, ras apapun dia, bangsa apapun dia, kita harus membangun perdamaian. Jadi ukhuwah basyariyah. Nah, bagi umat Islam ketiga jenis ukhuwah tadi itu, tri ukhuwah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah itu harus saling menguatkan, karena memang semuanya bersumber dari landasan yang sama, yaitu ajaran Islam. Saudara sekalian, jelaslah bahwa Islam mengajarkan persaudaraan, kerukunan, dan hubungan yang baik antar sesama manusia, yang kemudian dikenal dengan konsep hablum minan nas ya.
Jadi manusia dengan jenis, etnis, agama yang bermacam-macam itu harus berhubungan baik sebagai sesama manusia. Nah, lebih dari itu semua, pada dasarnya para ulama menyadari bahwa umat Islam itu berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Mereka beraneka ragam suku, budaya, agama, bahasa dan cara hidup, ya, adat istiadat. Sehingga realitas ini dipahami dengan semangat dan kepedulian, kesamaan visi sebagai anak bangsa. Jadi spirit ini kemudian disimpulkan dalam sebuah konsep, ada ruhut tadayun, ya, semangat keagamaan. Jadi bangsa Indonesia itu religius. Ruhul watoniyah, bangsa Indonesia itu cinta tanah air, punya punya spirit kebangsaan ini. Ruhut ta'adudiyah, kita juga sadar bahwa perbedaan ini itu realitas dan oleh karenanya harus dihormati. Dan yang terakhir adalah ruhul insaniyah, jadi semangat menghargai harkat kemanusiaan. Nah, spirit berbangsa inilah yang tumbuh dari ajaran Islam yang menguatkan konsep dan keberadaan konsep negara bangsa di Indonesia. Saudara sekalian, kita sampai ke bahasan yang ketiga mengenai hubungan antara Islam dan Pancasila. Jadi bagaimana para ulama di Indonesia dan para tokoh-tokoh Muslim dan intelektual memandang Pancasila dari kacamata Islam. Berdasarkan pada pandangan keagamaan, khususnya perspektif hukum fikih, mayoritas umat Islam itu berpendapat bahwa sistem negara yang ada, yaitu negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, merupakan bentuk pemerintahan yang sah, yang tidak diperlukan lagi sistem alternatif. Ya, nggak perlu lagi diganti dengan negara Islam atau negara khilafah. Sebab menurut para ulama, negara Pancasila ini telah memenuhi ketentuan syariat. Ya, kita bisa lihat misalnya Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi terbesar kaum ulama dan santri bersepakat bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini sebagai bentuk final. Artinya sudah syar'i, jadi nggak perlu lagi diubah-ubah dan wajib hukumnya untuk mempertahankan. Misalnya lagi pendapat para tokoh, ya, Pak Kiai Said Agil Sirot misalnya sering menyebut negara Republik Indonesia ini sebagai Darussalam atau negara damai. NU itu sebelumnya malah menyebutnya sebagai negara Islam. Jadi negara yang ada di Nusantara ini, negara Indonesia yang menjadi tumpah darah dari mayoritas umat Islam itu disebut sebagai negara Islam. Mengapa? Karena memang sudah memenuhi ketentuan syar'i, yaitu kita bebas melakukan peribadatan dan umat Islam terpenuhi hajat hidupnya. Jadi
riayatuddin wa himayatuddin wa riayatud dunia itu telah terpenuhi. Jadi pengakuan terhadap negara Pancasila sebagai negara syar'i itu telah menjadi jamak. Misalnya lagi Kiai Ma'ruf Amin menyebutnya sebagai Darul Mu'ahadah atau Darul Mitsaq. Jadi negara kesepakatan atau negara perjanjian yang harus dihormati. Menurut Kiai Ma'ruf itu kita sudah meletakkan kesepakatan dan kita wajib untuk menjunjung tinggi kesepakatan itu. Jadi negara ini sudah Islami menurut Kiai Ma'ruf. Jadi sama kafahnya lah dengan negara-negara yang lain yang menyebut dirinya negara Islam. Ya. Perbedaannya hanya pada bahwa yang satu menggunakan simbolisme, yang satu tidak. Ya. Yang satu lebih berorientasi kepada jauhariyah, kepada substansinya. Istilah yang dipakai oleh Kiai Ma'ruf Amin itu begini. Jadi kalau Indonesia ini daulah Islamiyah ma'al mitsaq gitu. Jadi negara Islam dengan kesepakatan. Kesepakatan dengan siapa? Dengan agama yang lain. Untuk apa? Untuk tidak memasang simbol-simbol. Gitu. Nah sementara Saudi Arabia dan yang sejenisnya Iran itu daulah Islamiyah bila al-mitsaq. Jadi negara Islam tanpa kesepakatan memang tidak bersepakat dengan yang lain. Nah, contoh lain Muhammadiyah menyatakan ya bahwa keberadaan negara Pancasila itu telah juga memenuhi ketentuan syariat sah menurut Islam. Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah. Kurang lebih konsepnya sama dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin ya. Ini adalah negara perjanjian, negara kesepakatan perjanjian dan negara persaksian karena kita sudah meletakkan janji bersama-sama, kita sudah bersaksi bahwa Indonesia ini adalah negara yang maslahah untuk semua. Jadi dalam dokumen resmi Muhammadiyah menegaskan bahwa NKRI dengan Pancasilanya itu selaras dengan nilai-nilai Islam dan bisa mengantar tercapainya cita-cita umat Islam, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara sekalian, mari kita lihat apa sih peran Pancasila. Nah, tentu Pancasila pertama-tama diletakkan sebagai dasar negara. Dia adalah prinsip-prinsip pokok di dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Jadi dengan dasar 5 sila ini Indonesia adalah negara yang religius. Ya. Dia negara bangsa, negara yang berdasarkan pada nation, ya, bukan pada satu kultur, satu budaya, satu agama, atau satu ras saja. Jadi Indonesia bukan negara Jawa, ya. Dan menjunjung tinggi kemanusiaan, jadi humanisme. Jadi humanisme, kemanusiaan adalah dasar negara, sama seperti persatuan, kebangsaan, ya, dan religiusitas. Juga prinsip demokrasi, musyawarah, ya. Kita adalah negara demokrasi, negara bermusyawarah, dan keadilan, ya, keadilan sosial, social justice. Pancasila juga bisa dimaknai sebagai kesepakatan tadi itu, sebagai kontrak sosial. Jadi Pancasila merupakan norma-norma yang menjadi titik temu, disepakati sebagai dasar kehidupan sosial dan kenegaraan semua anak bangsa. Ya, kalau di
kiaskan gitu samalah dengan Magna Carta atau Bill of Rights. Kalau Magna Carta itu fundamentnya eksistensinya Inggris, Bill of Rights itu fundament eksistensinya Amerika Serikat. Kita punya Pancasila. Jadi ini menjadi titik temu ya yang menjembatani, yang menjadi kesepakatan kontrak sosial, menjembatani segala perbedaan. Jadi kalau Pancasila itu diubah ya berakibat pada kemungkinan negaranya akan bubar gitu. Karena Pancasila ini merupakan landasan dari kesepakatan untuk kita bersatu, kontrak sosial. Pancasila juga dilihat sebagai konsep politik atau ideologi negara. Jadi di ruang publik ya, di dalam domain politik itu Pancasila adalah aturan main kita semua. Jadi sebagai ideologi negara berlaku pada struktur dasar dari kehidupan kenegaraan, ya menjiwai lembaga-lembaga politik, menjiwai ekonomi, kehidupan sosial, dan sebagai kesatuan kerjasama dalam hidup bernegara. Dengan skema itu, ideologi-ideologi yang ada, ya ideologi kan plural juga di Indonesia, bukan hanya tunggal. Nah itu boleh hidup di dalam domain privat, di kelompok mereka sendiri, di asosiasi mereka sendiri, di lingkungan mereka sendiri, di pagar rumah mereka sendiri. Ya. Itu ideologi-ideologi itu boleh hidup, ya. Diakui dan dilindungi, dihormati negara. Gitu. Tapi ketika nanti sudah di area publik, yang menjadi aturan bersama itu ya Pancasila sebagai ideologi kita semua gitu. Jadi dengan pemahaman begini Pancasila tidak kemudian menjadi bulldozer bagi ideologi lain. Cuman ideologi lain itu area privat gitu. Jadi misalnya ya ideologi yang bersumber dari ajaran agama itu ya dihargai, dilindungi. Tapi berlaku pada area publik, private-nya saja, pendukungnya saja. Itu juga berlaku di domain private. Kalau negaranya ya sosialisme yang bagus-bagus diambil, kapitalisme yang bagus-bagus diambil, kemudian menjadi ideologi Pancasila, ya, itu baru boleh hidup di area publik. Nah, berikutnya Pancasila juga berperan sebagai ideologi kebangsaan. Jadi Pancasila di sini adalah identitas kebangsaan dan keindonesiaan yang menjadi ciri kultural masyarakat Indonesia. Jadi nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila itu ya dianggap sebagai perangkat nilai yang menjadi lem perekat, menjadi semen, ya. Menjadi semen yang merekatkan hubungan sosial dan merupakan juga cita-cita gitu ya, menjadi religius, menjadi bersatu, menjadi berkemanusiaan, berkeadilan, berdemokrasi itu kan preferensi ideal yang harus diperjuangkan baik dalam bidang sosial, politik maupun budaya. Demikian juga Pancasila sebagai visi dan misi bangsa ya, cita-cita ke depan yang akan diraih ya, itu ya rumusan Pancasila itu. Jadi kalaupun kemudian ada orang mengatakan ya saat ini realitas tidak menunjukkan kesamaan dengan rumusan Pancasila, ya wajar, memang Pancasila itu sebagai visi belum tentu bisa dicapai sekarang. Nah oleh karenanya harus terus kita
sosialisasikan, kita ajarkan, kita capai, ya, kita wujudkan di dalam realitas kehidupan. Jadi ibarat Pancasila itu sebagai kompas untuk menuju satu tujuan tertentu. Kalau saat ini belum sampai, ya kompasnya jangan dibuat. Dia berperan sebagai panduan. Nah, juga ya Pancasila juga sebagai worldview, sebagai Weltanschauung atau cara bangsa ini memandang masa depan. Gitu ya. Saudara sekalian, kok bisa ya umat Islam, tokoh-tokoh Islam menerima rumusan ini? Ya, kita lihat kenyataannya demikian memang. Sebagaimana tercatat dalam lembaran sejarah, tokoh-tokoh Islam baik dari NU Muhammadiyah maupun Syarikat Islam dan lain-lain itu berkontribusi besar di dalam perumusan dasar dan filsafat negara ini. Misalnya NU melalui Kiai Wahid Hasyim yang selalu berkonsultasi dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari Muhammadiyah ada Mas Mansur, ada Ki Bagus Adikusumo, ya, yang lain-lain ada Abdul Kahar Muntakar, ada Gus Salim, ada Abi Kusno, ya. Dan panitia kecil yang anggotanya antara lain tokoh-tokoh Islam ini yang kemudian merumuskan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada rumusan Pancasilanya yang waktu itu disebut sebagai Piagam Jakarta, ya, yang pasal satunya ada 7 katanya. Ya, kemudian karena ada keberatan, ya sudah 7 katanya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diganti dengan yang Maha Esa. Saudara sekalian, ya bukti sejarah memperlihatkan bahwa umat Islam terlibat aktif dalam lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa umat Islam sejak dulu itu sudah terbiasa hidup bersama dengan komponen bangsa lain yang berbeda-beda itu. Jadi siap dan sudah terbukti bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok Islam sendiri. Namun memang ini tidak kemudian tanpa tantangan. Selalu muncul kok wacana-wacana, aspirasi-aspirasi untuk kembali menjadikan Islam sebagai dasar negara. Misalnya ketika perumusan konstitusi di 59 muncul lagi, ya. Kemudian pada tahun 2000 muncul lagi. Tapi umat Islam mampu untuk mencari jalan yang paling maslahah untuk tidak mengubah negara Pancasila ini. Karena begini, saudara sekalian, umat Islam itu berhasil meletakkan pandangannya terhadap Pancasila itu secara proporsional. Jadi kalau di tempat lain ya ideologi negara itu dipertentangkan dengan agama. Ya, misalnya di negara-negara Arab itu sosialisme Arab itu dipertentangan dengan agama. Kalau kita enggak, Pancasila adalah ideologi, agama itu wahyu gitu. Jadi tidak apple to apple untuk dipersamakan. Pancasila ya Pancasila, agama ya agama, tidak saling menegasikan. Nah, oleh karena itu para ulama NU misalnya itu meletakkan posisi ini secara tepat. Ya, NU dan Muhammadiyah itu relatif tidak
mendapatkan kesulitan untuk menerima Pancasila. Misalnya NU tahun 84 di Situbondo sudah mengatakan bahwa Pancasila, NKRI itu pilihan terbaik. Dan memang Pancasila bukan agama, agama juga bukan Pancasila. Jadi tidak bisa dipergantikan. Gitu. Agama adalah wahyu yang mengatur kehidupan berhubungan dengan Allah SWT, urusan bagaimana mencapai kebahagiaan di akhirat terutama gitu. Nah, Pancasila ini kan cara hidup kita berbangsa, gitu. Hanya terbatas pada cara hidup kita berbangsa. Misalnya tokoh Muhammadiyah ya, Buya Syafi'i Ma'arif itu mengatakan begini, ya realitasnya masih ada gitu pihak-pihak yang mempertentangkan Pancasila dan Islam. Tapi menurut beliau ini kesia-siaan gitu. Dan memang ya selalu hanya menjadi arus kecil ya. Tapi umat Islam yang besar, yang mayoritas itu tetap menghendaki Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Ya. Karena Pancasila ya telah dikukuhkan ya sebagai fundamental norm bagi bangsa kita. Dan ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Tahun 80-an umat Islam telah menuntaskan masalah mengenai kontroversi Pancasila dan Islam. Dan Pak Syafi'i Ma'arif misalnya mengutip ungkapannya dari Pak Hatta ya. Jadi Pak Hatta bilang begini, perjuangan umat Islam dalam menegakkan Islam itu haruslah mengacu atau meniru pada ilmu garam, bukan ilmu ginju. Gitu. Kalau ilmu garam itu filosofinya begini, terasa tapi tidak kelihatan. Gitu. Sedangkan ginju itu terlihat tapi tak terasa. Jadi menurut Pak Syafi'i ya, Buya Syafi'i itu yang menyitir istilahnya Hatta bahwa Islam Indonesia itu tidak perlu terjebak dalam berbagai simbol seremoni ya kayak gincu gitu ya, merah membara gitu, tapi tidak substansi gitu. Tapi sebaliknya yang penting adalah bersungguh-sungguh menjelmakan roh Islam ya, tentang keadilan, tentang kehidupan yang harmoni ya, kehidupan yang berkecukupan ya. Daripada memperjuangkan formalisasi Islam dalam tatanan simbol-simbol ya. Itu istilahnya Buya Syafi'i itu pemerkosaan, mohon maaf ya, dan manipulasi Islam ya, yang tanpa benar-benar memperjuangkan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi bagi organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah, diskusi tentang relasi agama vis-a-vis negara, Islam vis-a-vis Pancasila itu sudah selesai. Jadi keputusan dua organisasi itu telah bersepakat untuk mengakhiri perdebatan ini dan fastabikul khairat gitu, berlomba-lomba untuk mengisi substansinya agar garam Islam itu terasa gitu. Jangan memperjuangkan ginju tapi tidak ada rasanya. Saya kira
apa namanya, ini yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Terima kasih, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.